Selamat datang di channel yang luar biasa ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Abraham, dan kali ini kita ada di konten yang luar biasa, yaitu Paranormal Experience. Dan kali ini kisahnya berasal dari teman saya sendiri, sahabat saya, yaitu Nino Fendi Pratama. Singkat cerita, dia kontrak di salah satu rumah, dan pada saat kontrak di salah satu rumah itu mendapatkan gangguan-gangguan yang sangat intens, dari yang langsung bersentuhan sampai mendengar nyanyian-nyanyian. Dan kabarnya setelah Nino pindah, rumah yang meneror itu, yang sebelumnya itu memakan korban. Jadi Nino udah pindah dan dia mendapat kabar bahwa rumah yang sebelumnya itu memakan korban. Bagaimana kisahnya? Jangan lupa di subscribe channel ini. Kalau tidak mau subscribe tidak apa-apa, tapi di like dan ditonton ya. Terima kasih. Ayo kita tonton videonya. Nino Fendi Pratama, luar biasa. Salah satu sahabat saya yang saya ceritakan ke orang lain. Kalau ada yang tanya siapa sahabat yang paling istilahnya inspiratif, ya Nino ini salah satunya. Selamat datang Nino. Oh, halo. Gimana kabarnya? Baik-baik saja? Baik. Luar biasa. Sehat. Puji Tuhan. Gini Nin, beberapa minggu ini kan aku emang sering upload sosial paranormal experience itu. Karena memang banyak yang istilahnya cerita, kayak kemarin teman kita Sinpil itu yang waktu kita makrab, terus ada temanku, banyak lah yang beberapa ingin mereka ceritakan gitu. Lah kemarin waktu aku chat kamu itu, aku pengen bikin kontennya nggak paranormal experience sebenarnya, tapi waktu kamu bilang ada paranormal experience, ya udah kita bikin dua nanti ya, oke? Astaga. Oke. Nah, ini kan kemarin kamu bilang ada cerita tentang paranormal experience-mu, ya kan? Nah, Ya ada. kita kan sering ngobrol, ya kan? Waktu di Jogja, waktu kita bareng-bareng kan sering ngobrol hal-hal yang seperti ini, ya kan? Ya. Nah, ini aku nggak tahu nih mau cerita yang mana nih. Ya kan? Nah, itu kamu ingin cerita yang mana? Kelihatannya hari ini. Yang paling serem deh, karena aku ngalamin sendiri, dan itu bener-bener fisik. Udah. Oke. Seru ini. Gitu. Yuk. Gimana? Aduh. Dari awal banget apa enggak? Enggak apa, sekilas saja. Maksudnya ya, kalau emang awal itu udah mulai cerita ya enggak apa-apa. Oh ya. Ya dulu kan gini, pernah kan dulu setelah pindah rumah itu kan ngontrak di sebuah rumah gitu, di perumahan gitu, di kota Jogja masih di kota Jogja. Nah itu awal-awal aku di sana, kelihatannya baik-baik aja nih, ini rumah kok enak, tetangganya itu ramah, depannya tuh masih ada lapangan luas gitu kan. Wah kok enak di sini. Yaudah, ya sini sama bapak ibu gitu kan, tinggal di situ. Nah kok lama kelamaan banyak kejadian. Utamanya nih, yang paling utama nih, bapak itu tuh kok selalu marah. Selalu marah. Hampir setiap hari. Terus? Itu selalu marah. Dan nggak tahu gitu loh alasannya tuh apa. Nggak tahu. Pokoknya setiap ada apa-apa tuh marah gitu-gitu lah. Iya. Setiap ada kesalahan kecil aja yang nggak tahu lah siapa yang buat gitu, pasti marah. Itu nggak tahu kenapa. Terus? Nah, mulai dari situ kok agak aneh gitu kan. Nggak ada sesuatu, kok kayaknya ya kerja biasa itu kan, nggak sampai capek banget, dan kayaknya juga nggak ada masalah banget gitu loh. Kok sampai marah. Nah itu
itu masih berlanjut terus. Nah, dari beberapa bulan setelah di sana, aku berangkat ke Bali. Kan, itu di Bali itu sampai ada kejadian juga. Pokoknya banyak kejadian tuh tentang elektronik. Semua elektronik yang ada di sana itu tuh yang aku punya ya, itu tuh pasti kena air. Laptopku itu ketumpahan air. Terus handycam itu juga kecemplung laut. Bayangkan kecemplung laut. Tapi itu bisa kesalahan orang dong, nggak langsung. Gimana? Pasti kalau nyemplung laut kan bisa kesalahan dari orangnya sendiri, bukan tanda kutip. Iya benar. Ya karena itu masih awal, kita masih positif ya. Mungkin juga gitu kesalahan orang. Terus berlanjut lagi, ini pokoknya berhubungan dengan air tuh banyak. Pas hujan itu talang air tuh bisa sampai ngerojok. Tahu ngerojok gak? Yang deres banget gitu. Bahasa Jawa. Nah, jadinya tuh talang air itu kayak bocor. Terus itu tuh air kayak air terjun gitu loh. Itu banyak banget. Berarti memang air itu, ya kebanyakan. Apa? Mesti berhubungan dengan air ya, mesti gangguan-gangguannya atau apapun itu berhubungan dengan air. Yes, kebanyakan itu air. Terus? Nah, terus ada ini dari ibu sendiri. Itu kan tadi dari bapak kan marah-marah. Terus air. Tapi bapak bukan tipe orang yang marah gitu nggak ya? Maksudnya, karena aku ketemulah sama bapak kan enak banget gitu orangnya. Iya, tenang gitu kan. Nah, iya, ini tuh hampir setiap hari marah. Itu udah nggak tahu itu kenapa gitu. Nah, dari ibu sendiri, itu setiap tidur itu tuh kayak ada 3 makhluk gitu. Itu kayak menarik roh gitu loh, kayak menarik ibuku untuk bangun gitu. Cuma nggak bisa, berkali-kali. Kok kerasa? Maksudnya makhluknya seperti apa? Kayak setengah sadar gitu. Oh gitu, kayak reperpan gitu, bukan? Iya. Oh. Gimana ya? Ya pokoknya itu kayak tidur. Ibuku ini kan tidur posisinya. Nah, terus ada kayak 3 makhluk yang ngelilingi. Hitam semua? Itu tuh kayak ada hitam, ada mumi, satu lagi lupa bentuknya. Mumi? Iya. Oh. Terus? Bungkusan gitulah. Bungkusan gitu. Oh ya. Ya itu ada 3. Itu ditarik berkali-kali itu nggak bisa. Sering itu Nin? Kayaknya sering sih bilangnya ibu. Terus? Itu. Nah, kalau dari aku sendiri, pertama kali itu aku pas tidur. Aku kan jadi itu kayak kamarnya itu kan ada 1, 2, 3, ada 3 kamar. Satu di belakang, paling belakang, deket gudang. Terus depan itu ada 2, kamar bapak ibu sama kamarku. Nah, kalau dari aku itu awal di sana itu aku tidur di belakang kan, siang padahal. Di gudang, bukan? Iya, di dekat gudang. Di dekat gudang. Terus? Hawanya enak banget. Dingin banget gitu kan hawanya. Terus? Aku pakai selimut. Pakai selimut tuh kok kayak ada yang gerak-gerak gitu loh. Gerak-gerak. Pas tak buka, itu kayak ada ulet tuh loh. Ulet? Kayak set set kalau orang Jawa namanya tuh set. Yang putih gede itu, bukan? Iya. Terus? Nah itu, waduh, apa ini ya itu? Terus aku udah langsung tak buang itu akhirnya. Itunya tak buang. Oke, sekarang aku terus pindah ke depan. Ke kamar depan. Itu banyak uletnya nih? Nah, gimana? Uletnya banyak? 1 sih, Ham. Oh, 1. 1. Okay. Cuma ya kan tahu sendiri, aduh. Iya. Gitu kan, geliat gitu, aduh. Terus? Ya udah akhirnya aku langsung pindah ke depan.
Nah, pindah ke depan ini sering setiap malam pokoknya udah sepi itu setiap jam 10 apa ya, jam 10 itu aku kan udah tidur, pasti kebangun itu jam 1 jam 2an pasti itu dan apa? Aku dengar suara anak kecil nyanyi lagu-lagu nasional. Anjay. Lagu-lagu nasional. Maju tak gentar, bagimu negeri. Bagus berarti anak itu ikut angkatan aja. Tapi bisa jadi. Mungkin anak tetangga. Bukan anak tetangga, jam 1. Siapa tahu kan kita nggak tahu. Aku mikirnya, karena belum tahu ya kayak gitu ya. Positive thinkingnya itu ya kayak gitu. Anak tetangga. Anak tetangga apa sih? Cuma satu malam, itu kan setiap malam itu. Satu malam aku memberanikan diri. Terus? Sumpah. Ini dia nyanyi, aku buka, kan ada jendela nih, ada jendela. Aku buka jendela. Gak ada apa-apa. Gak ada satu orang pun, gak ada bayangan pun, itu gak ada. Terus? Ya itu terus Oke kan, tuh waduh. Aku tapi masih belum kepikiran gitu loh. Kalau itu tuh ternyata emang yang gak kelihatan. Masih positive thinkingnya, ya anak kecil lah gitu loh, anak kecil iseng. Nah. Tapi pas aku di kamar itu sering sakit. Di kamar depan. Itu aku sering sakit. Jadi hampir setiap bulan atau setiap minggu gitu. Itu pasti sakit. Apa sakit itu? Panas, batuk, pilek kah? Atau... Iya, panas. Panas tapi aku sampai nggak bisa apa-apa gitu loh. Parah dong berarti ya. Nah itu, cuma nggak sampai dibawa ke dokter sih sama bapak ibu. Ya taunya kan panas gitu kan. Nah satu ketika ada sekali itu, pas mau pindah sih, mau loncat apa gimana? Mau loncat mau pindah ini apa gimana? Saya itu udah kayak terakhir gitu loh. Aku kayak di situ tuh pengalaman yang paling banget gitu loh. Nggak apa-apa, cerita aja. Jadinya pas satu kali itu terakhir aku sakit di situ, itu tuh kan aku pulang sekolah kan, panas gitu, dan ibuku pas lagi pergi, aku di rumah sendiri kan. Bapak kerja? Bapak jelas, bapak kerja kan masih siang itu. Oh siang ya. Siang Ham, aku sakit itu siang, Jumat itu pas Jumatan. Oh ya, terus? Pas Jumatan. Nah itu aku tidur, merem gitu. Tahu apa? Di rumah kan aku hanya anak semata wayang ya. Di rumah kan jelas kalau pada pergi semua, hanya aku di rumah. Iya no. Terus? Yang aku dengar adalah ada orang yang turun dari tempat tidur kayak spring bed, tahu kan spring bed? Kalau orang itu bangun dari spring bed itu kan kerak. Nah, itu kayak orang itu bangun dari spring bed, terus napakkan kaki, duk, jalan ke tempatku. Terus? Itu aku kenapa aku bisa positive thinking, aku nggak tahu sih itu. Padahal aku kan orangnya tuh bahasa Jawanya jirih gitu loh. Tapi pas itu nggak tahu kenapa aku kok berani gitu loh. Apa sih? Kok kayak orang jalan? Itu aku nggak kepikiran kalau itu hal-hal yang. Suaranya dari arah mana itu? Dari arah kamarnya bapak ibu. Bapak ibu ada suara kayak orang turun dari spring bed jalan ke kamarmu. Kamarku. Terus? Dia itu jalan deg. Nah, posisi pintu itu ada di atas kepalaku. Oke. Jadi dia masuk. Nah, kiri itu tempat tidurku. Jadi masuk dari pintu, kiri tempat tidur.
dia berhenti pas di atas kepala aku. Terus? Kakinya tuh bukan kelihatan kakinya. Apa namanya? Suaranya tuh jelas banget. Kamu kayak orang membelakangi jalan nggak? kaki. Membelakangi dia atau enggak waktu itu? Enggak. Bisa enggak, dia di kepalaku. Dia di atas kepalaku. Persis berarti ya? Persis. Terus? Dia berhenti. Hah? Diem. Enggak ada suara, ya hanya kaki jalan terus udah berhenti itu loh. Dan itu di atas kepalaku. Aku kayak ada yang buka mata itu. Kayak ada yang bisikin kayak gitu. Buka mata. Akhirnya aku buka mata dan enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Tapi jelas dia banget pertamanya ya? tak gimana? Jelas banget bunyinya itu. Orang turun dari spring bed jalan. Jelas banget itu berarti ya? Iya. Itu jelas. Padahal siang hari ya? Kayak siang hari itu. Itu Terus? terakhir sakit. Nah, malamnya itu aku langsung sakit keras. Aku sampai ngerengek gitu loh sama bapakku. Itu karena sakit banget, gak tahu sakitnya tuh apa panas itu loh, karena panas. Terus kayak halusinasi. Kayak di rumah itu tuh rame. Anak kecil banyak. Aku sampai bilang gitu sama bapak ibu. Bu, Pak, kok rame sih? Oh gitu. Bahasa Jawa ya. Kamu lihat atau ngerasain? Tuh. Gimana? Kamu lihat anak kecil banyak atau cuma ngerasain kayak rumahmu tuh rame? Pertamanya ngerasain. Cuma kok pas aku kayak buka mata, loh kok rame sih, anak kecil banyak. Aku kayak melek. Cuma kok ada anak kecil banyak gitu loh. Berarti kamu lihat juga? Lihat. Ya anak kecil. Terus? Ya udah, kan panas kan badanku, mungkin ya karena halusinasi juga. Setengah sadar gitulah. Itu anak kecil tuh banyak banget. Apa ini anak kecil kok banyak banget gitu kan. Ya itu aku terus panggil bapak ibuku. Nah terus malamnya itu aku langsung dibawa ke rumah sakit. Dan itu langsung hujan deres, air lagi kan. Hujannya tuh ingat gak hujan yang sampai berhari-hari Jogja, sampai banjir itu? Kan deras banget itu. Sampai nggak kelihatan jalan. Ya, kayak gitu. Pakai mobil. Terus? Sampai nggak kelihatan jalannya itu, padahal itu hanya semalam itu doang. Dan di jalan itu ban mobilnya itu tuh sampai meletus atau kenapa ya? Pokoknya itu ban mobilnya itu bermasalah. Itu padahal di tengah hujan. Ya tuh sampai malah ban mobilnya itu, wah pokoknya adalah kejadiannya itu loh. Pokoknya ada ya kejadiannya. Ada aja kejadian. Dan itu kebanyakan berhubungan dengan air. Terus akhirnya mencari tahu nggak ini kenapa kok kayak gini tuh? Gimana? Kok sering ada gangguan tuh? Kamu cari tahu nggak ini kenapa kok sampai kayak gini? Kamu cari tahu nggak? Nggak cari tahu, karena pas itu aku mikirnya positive thinking gitu loh. Setelah itu? Ya kayak hal-hal yang biasa gitu loh. Cuma pas pindah kan, akhirnya pindah rumah kan. Pindah dari situ ya ke rumahku yang Mino. Kamu pernah ke rumahku kan? Nah itu kan sebelum itu ceritanya. Oke. Nah, akhirnya aku pindah rumah. Nah di situ tuh baru kan udah tenang semua. Tuh baru bapak sama ibuku baru kumpul cerita gitu loh. Kalau ternyata mereka juga ngalami gitu loh, yang kejadian ini gitu loh. Anak kecil gitu-gitu juga. Iya. Denger. Ya itu. Kalau anak kecil tuh hanya aku sih. Bapakku bapakku kan kayak nggak percaya. Ya, nggak percaya dengan seperti itu kan. Skeptis. Nah, kalau ibuku kan masih gitu. Jadi masih menerima masih sadar lah, ada kejadian seperti ini gitu. Makanya cerita. Terus? Itu. Nah, ternyata itu tuh kayak rumah itu sengketa keluarga gitu loh. Pernah menjadi sengketa keluarga.
Oh, gitu. Usut punya usut gitu loh. Ternyata didapat info kayak gitu ada sengketa. Dan ya biasalah ya kalau sengketa gitu ada yang nanem-nanem. Ada yang nggak suka. Dan inget. Oh, gitu. Dan aku juga ingat setiap malam, ya bukan setiap malam terus-terusan, pokoknya malam itu selalu ada orang naik Vespa setiap malam. Maksudnya hubungannya apa? Itu nggak tahu juga sih, mungkin dari keluargaku itu menebaknya itu tuh yang naik Vespa itu tuh adiknya yang punya rumah ini. Patroli rumahnya? Nggak tahu patroli, nggak tahu apa, tapi pasti itu naik Vespa, pasti berhenti di depan rumahku. Dan depan rumahku itu kan kayak balai desa kok, balai kota. Balai desa. Nah, dia pasti duduk di situ setiap malam. Setiap malam itu? Oh, mungkin sih, mungkin di siapa namanya kayak dibuat kayak kerasan kasarannya, mungkin ya. Iya, kalau kemungkinan aku gitu. Mencerna ceritamu ini. Bener. Pertamanya gitu sih. Cuma beberapa hari setelah itu, yang punya rumah itu anaknya meninggal. Anak kecil tuh. Anaknya tuh masih kecil. Adik kelasku. Ada hubungannya kah? Nah, itu juga. Saya kan yang diganggu aku sakit-sakitan terus. Aku mikirnya dari situ sih. Kok aku sakit-sakitan terus? Dapat Dan aku mungkin. Di situ posisinya masih SMP kan, masih anak kecil. Dan aku kan pasti weruhinnya kan anak kecil gitu loh. Oh, mungkin dibuat gak keganggu atau ingin memang tanda kutip mencelakai ya? Nah, itu dia. Tapi parah sih kalau orang kayak gitu udah nggak punya hati sih menurutku sih. Zaman sekarang pun juga ada sih kayak gitu juga, tapi parah sih kalau orang kayak gitu tuh udah nggak punya hati menurutku tuh. Betul, setuju. Luar biasa ceritamu, mantap sekali. Ya ini sharing aja sih. Berurutan banget, maksudnya berurutan gitu loh, kayak apa namanya tadi itu? Yang air, terus ada anak kecil nyanyi, terus sampai kamu sakit-sakitan, kayak emang kayak ingin gitu loh, tanda kutip ingin gitu loh, kayak ada air dan segala macam kan. Ya kalau air mungkin masih bisa dinalar lah, tapi kalau sampai sakit-sakitan setiap bulan setiap minggu kan juga udah tanda kutip parah banget itu. Antara memang nggak nyaman rumahnya atau memang udah ditanam kan kita juga nggak tahu. Tapi kesannya emang kalau udah kayak seperti itu wis niat jahat banget sih kita lihat. Nggak punya hati nurani lah kasarannya. Iya. Oke, ini terima kasih, ceritamu luar biasa hari ini. Mantap banget. Tapi kamu masih ada janji sama aku podcast lagi loh. Yang kemarin ada tulis di Instagram itu kita akan podcast bareng itu. Oke nih, terima kasih banyak hari ini, ceritanya luar biasa. Sudah menginspirasi. Inspirasi apa? Nggak ada inspirasi. Inspirasi apa? Tadi poin ini. Sebenci-benci jangan sampai mencelakai gitu. Nah itu poinnya. Kalau kita benci seseorang jangan sampai mencelakai, itu poinnya. Apa sih? Gak jelas. Ya wes Din, terima kasih ya. Ya. Oke.